Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Sri Hidayah, dan yang saya hormati Ibu Pepe, Ibu Dewi, dan Ibu Hening. Perkenankan saya di sini CGP Angkatan 9, saya Mega Kristina, dan rekan saya Ibu Sunaria. Di sini kami akan mempraktikkan alur percakapan kucing. Saya berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Sunaria, sebagai kuci. Untuk kasus pertama, yaitu seorang guru sangat memahami jika Mayang, salah satu muridnya, itu berbakat dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Ia mendorong Mayang untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Mayang belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Selamat siang, Mbak Mayang. Selamat siang Ibu Mega. Mbak Mayang, bisa Mbak Mayang ke ruangan saya? Sekarang atau nanti waktu istirahat ya Bu? Kalau bisa, sekarang ya Mbak Mayang, karena ada sesuatu yang harus Ibu sampaikan kepada Mbak Mayang. Baik Ibu, nanti saya ke ruangan Bu Mega. Assalamualaikum Ibu Mega. Waalaikumsalam Mbak Mayang. Silahkan Mbak Mayang masuk. Siap Ibu, terima kasih. Mbak Mayang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Begini Mbak Mayang, tadi Bu Mega berdiskusi dengan beberapa guru yang lain. Kami itu membahas bahwa sekolah kita akan mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Lomba pidato itu tingkatnya kabupaten. Nah, dari diskusi Ibu dengan rekan-rekan guru yang lainnya, itu menunjuk Mbak Mayang untuk mewakili sekolah kita dalam lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Bagaimana Mbak Mayang? Bisa ya? Duh Bu, saya itu kalau ikut lomba itu saya kurang percaya diri loh Bu. Kenapa Mbak Mayang kok kurang percaya diri? Iya, soalnya pengalaman saya tahun lalu, saya juga sudah mengikuti kegiatan sekolah untuk mewakili lomba pidato bahasa Indonesia, tapi saya tidak menang, Bu. Kira-kira ya, dari pengalaman Mbak Mayang mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia yang tahun kemarin, Mbak Mayang mengambil pelajaran apa ya dari lomba tahun kemarin? Saya kan merasa malu ya, Bu, karena tahun lalu saya merasa sudah gagal. Sehingga tahun ini saya sudah mengikuti les bahasa Indonesia, Bu. Nah, di situ memang lesnya itu adalah spesialisasinya adalah lomba pidato untuk bahasa Indonesia. Nah, guru les saya itu namanya Bu Fitri, Bu. Oke, berarti dari kegagalan tahun kemarin, Mbak Mayang sudah mengikuti les ya tahun ini ya? Iya, Bu, betul. Nah, tadi Mbak Mayang mengikuti les spesialisasinya untuk lomba pidato bahasa Indonesia. Kenapa memilih les pidato bahasa Indonesia? Karena tahun kemarin kan saya mewakili sekolah dan teman-teman untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Tapi kalah karena kemampuan saya yang masih jelek lah, Bu. Tentang diksinya, intonasinya. Nah, saya minta sama ibu saya itu, Bu. Bu, saya mau ikut les pidato bahasa Indonesia, Bu. Jadi, harapan saya juga nanti kalau ada lomba, saya sedikit sudah lebih siap, Bu Mega. Oke, Mbak Mayang, berarti Mbak Mayang sudah mengikuti les untuk persiapan lomba tahun ini ya? Iya, Bu.
Artinya, Mbak Mayang itu tidak perlu lagi untuk tidak percaya diri. Berarti siap untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Kira-kira nanti untuk di bagian intonasi dan diksinya bisa dipelajari. Mungkin di kelas Mbak Mayang ada teman-teman yang bisa membantu. Kalau di kelas, kayaknya nggak ada, Bu. Paling itu, Bu, guru les bahasa Indonesia saya. Namanya itu Bu Fitri, Bu. Oke, karena Mbak Mayang sudah tahu, nanti ada Bu Fitri yang akan membantu. Kira-kira rencana apa yang akan Mbak Mayang lakukan untuk menghadapi lomba ini, Mbak Mayang? Rencana saya ya, Bu, saya nanti akan lebih giat berlatih pada kegiatan les saya, Bu, dengan dibimbing oleh Bu Fitri, agar saya lebih percaya diri, Bu. Dengan materinya saya lebih menguasai, intonasi dan diksinya juga lebih bagus, Bu. Kalau sudah sampai rumah, saya akan berlatih pidato, Bu, di depan cermin. Saya akan berlatih ngomong sendiri, Bu, seperti itu. Kemudian, saya juga minta izin kepada Ibu Mega selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman agar nanti ketika di kelas, saya akan tampil di depan kelas, Bu, untuk berlatih pidato. Oke, bagus sekali rencananya Mbak Mayang. Hebat. Nah, dari rencana Mbak Mayang tadi, kira-kira kapan Mbak Mayang bisa menampilkan lomba pidato bahasa Indonesia di depan teman-teman supaya kita bisa tahu Mbak Mayang sudah percaya diri dan sudah siap atau belum. Sekitar 2 mingguan lagi ya, Bu. Karena kan lombanya masih 1 bulan lagi ya. Nanti saya minta latihan dulu dengan Bu Fitri, guru les bahasa Indonesia saya, Bu. Kadang-kadang saya juga masih canggung, Bu. Nanti kalau sudah bagus, saya akan menemui Ibu Mega untuk tampil di depan kelas. Oke, Mbak Mayang. Nanti Mbak Mayang kalau sudah siap tampil di kelas bisa menemui saya atau guru bahasa Indonesia yang lain. Kemudian dari rencana ini, Mbak Mayang punya komitmen apa? Saya akan berlatih secara sungguh-sungguh, Bu Mega, dengan Bu Fitri. Kalau ada yang salah dengan yang saya sampaikan, mohon dibantu ya, Bu Mega. Semoga tahun ini hasilnya lebih maksimal daripada tahun kemarin. Oke, bagus sekali Mbak Mayang. Sudah punya gambaran, sudah mulai percaya diri. Mbak Mayang, yang penting itu sudah berusaha. Nanti hasilnya akan mengikuti. Kita serahkan pada Allah Sang Pencipta. Tetap semangat ya Mbak Mayang. Saya yakin dari pembicaraan kita Mbak Mayang itu menjadi lebih baik. Terima kasih, Bu Mega. Saya akan bersungguh-sungguh dan mengudarakan sekolah kita di tingkat kabupaten. Sama-sama Mbak Mayang, tetap semangat. Silahkan boleh kembali ke ruang kelas mengikuti proses pembelajaran. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Mega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi kasus yang pertama. Dilanjutkan untuk kasus yang kedua. Silahkan Ibu Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Sri Hidayah. Yang kami hormati Ibu PP kami yaitu Ibu Dewi Sri Wahyuni dan Ibu Dianti. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9. Saya sendiri Sunaria dan rekan saya Ibu Mega Kristina. Kami akan melakukan tape coaching di mana saya sendiri sebagai coach dan rekan saya Ibu Mega Kristina sebagai coaching. Baik.
Untuk kasus yang kedua, Bu Mega adalah guru Bahasa Indonesia kelas 10. Bu Mega sedang kurang semangat karena merasa motivasi belajar muridnya terhadap pembelajaran di kelasnya mulai menurun. Sebagai teman sejawat, saya mencoba membantu Bu Mega menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana coaching yang dilakukan oleh saya sebagai coach terhadap Bu Mega sebagai coaching, dan bagaimana langkah yang akan diambil oleh Bu Mega sebagai coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya ini. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam, Bu Sun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mega? Alhamdulillah baik, Bu Sun. Bolehkah saya duduk di sini Bu Mega? Monggo Bu Sin, silahkan, silahkan. Hari ini saya ingin mengajak Bu Mega mengobrol. Mungkin agak sedikit lama Bu Mega. Kira-kira Bu Mega keberatan apa tidak ya? Justru itu, Bu. Seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya ini perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Mega. Nah, itu yang saya harapkan, Bu Sun, dari percakapan kita. Akhir-akhir ini saya merasakan Bu Mega sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Mega sebelumnya? Terima kasih, Bu, sudah memperhatikan saya dan sedia untuk membantu saya, Bu. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Mega? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Lalu, apa yang menjadi tujuan akhir dari percakapan kita hari ini ya Bu? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat, Bu, dalam mengajar. Coba Bu Mega ceritakan kepada saya yang dirasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan, diajak diskusi tidak aktif. Ada yang tiduran. Ketika saya menjelaskan, ini membuat saya kurang bersemangat, Bu. Apa yang membuat Bu Mega merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Pelajaran saya sepertinya diabaikan. Mereka ada yang tiduran, ada yang main HP, Bu Sun. Maksudnya, murid-murid Bu Mega itu jadi tidak belajar atau bagaimana ini Bu Mega? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk ke kelas, murid-murid seperti lesu, ada yang tiduran, ngobrol dengan teman. Mereka itu seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas, Bu Sun. Oh begitu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Mega. Sekarang, coba Bu Mega jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Mega mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan, Bu. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah di situ mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak diskusi kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak mengumpulkan tugas, Bu Sun. Apa ada yang salah ya, Bu Sun, dengan proses pembelajaran saya? Kalau menurut Bu Mega, salahnya di mana ya Bu? Sepertinya murid-murid juga susah mendengarkan penjelasan atau menangkap penjelasan saya ya, Bu. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu
Apa yang selama ini sudah pernah Bu Mega lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar ya Bu Mega? Saya itu sudah beberapa kali mengajak mereka untuk bermain dalam pembelajaran, mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game pembelajaran. Saya putarkan video, Bu, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka terlihat kurang bersemangat lagi, Bu Sun. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Bu Mega? Tidak setiap hari sih, Bu Sun. Ada momen ketika malas. Namun saat pelajaran tertentu saja atau KD tertentu saja, mereka tampak tidak bersemangat. Jadi tidak di semua pertemuan, Bu Sun. Oh begitu. Ya, sebenarnya pembelajaran yang sudah Bu Mega lakukan itu sudah menyenangkan Bu, dan itu juga tidak membosankan bagi murid loh Bu. Jadi yang membuat Ibu Mega merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada KD tertentu saja kan? Iya, Bu, betul. Sepertinya memang begitu. Namun, itu seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu Sun. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Mega sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Mega mengajar di kelas itu apa saja? Iya, Bu Sun. Terus ada lagi tidak ya Bu Mega yang menurut Bu Mega itu ada hal yang menyebabkan Bu Mega itu kurang semangat dalam mengajar? Ya, kalau saya pikir-pikir sih sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu Sun. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Mega tadi? Ada tidak yang ingin coba Bu Mega perbaiki? Mungkin, Bu Sun, saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam pembelajaran. Hebat sekali Bu Mega. Kira-kira apa prioritas utama Bu Mega setelah ini ya? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapatkan imbas dari semangat saya, Bu Sun. Itu langkah yang tepat sekali Bu Mega. Adakah hal lain yang mungkin ingin Bu Mega lakukan selain itu? Itu, Bu, saya sempat melihat Bu Sunariah saat mengajar. Kemudian murid diajak mengatur napas sepertinya, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu Bu Mega. Itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik stop Bu Mega. Jadi, siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru Bu Mega. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bu Sun, bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Sun maksudkan itu? Baiklah, nanti akan saya berikan materi pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya Bu Mega. Kalau nanti saya share di grup WA, apa itu pembelajaran sosial emosional maupun kompetensi sosial emosional. Bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Nanti tolong saya diingatkan ya Bu Mega. Ya Bu, insya Allah nanti saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Bu Mega dalam hal ini ya?
Nanti saya akan coba mengajak Bu Ika untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama, Bu Sun. Bagus sekali, Bu Mega. Dari hasil diskusi kita hari ini, Bu Mega, bisa Bu Mega gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya bisa berdampak semangat pada murid di kelas? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Ika untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang Bu Sunariah maksudkan tadi. Bagus sekali, Bu Mega. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Mega pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Bu Sunariah. Terima kasih Bu Sun diskusi hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat dibantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu Sun. Sama-sama, Bu Mega. Semoga bermanfaat ya, Bu Mega. Ya sudah, saya mau masuk kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sun. Sama-sama, Bu Mega. Alhamdulillah untuk praktek coaching sudah 2 kasus terselesaikan. Terima kasih Ibu Fasil atas bimbingan dan pengarahannya.